Masa produktif bebek petelur sekitar 2 tahun. Bebek petelur pada umumnya akan mengalami masa rontok bulu. Periode ini dimulai setelah selesainya periode bertelur tahap pertama. Penyebab bulu bebek rontok yaitu bukan karena penyakit ataupun virus, melainkan dari genetik bebek itu sendiri. Tanda atau ciri-ciri bebek rontok bulu yaitu seperti terhentinya produksi bertelur, terutama bulu pada sayap, banyak yang terlepas atau rontok. Kembalinya bulu-bulu yang baru membutuhkan waktu 1 sampai dengan 1,5 bulan. Pada saat rontok bulu produktivitas telur hampir 0%, atau bebek tersebut berhenti berproduksi sementara waktu. Pada kasus rontok bulu terkadang kita hanya memperhatikan pada unsur kandungan protein kasarnya saja. Sedangkan unsur lainnya seperti energi metabolisme tidak pernah diperhatikan, apalagi unsur asam aminonya jarang sekali diperhatikan. Para peternak hanya membuat pakan tanpa memperhatikan kebutuhan nutrisi untuk bebek petelur. Mereka membuat pakan hanya mengandalkan skill mereka tanpa didasari dengan ilmu nutrisi. Sehingga bebek petelur lebih cepat mengalami atau terjadinya molting atau rontok bulu. Dan yang terjadi bebek-bebek tersebut berhenti memproduksi telur. Penyebab utama rontok bulu karena sering kekurangan energi metabolisme akut yang cukup lama. Padahal energi metabolisme ini sebagai penyokong utama proses terbentuknya sel telur. Jika energi metabolisme tidak mencukupi untuk membentuk sel telur yang baru, maka sel telur yang sudah terbentuk menjadi telur diserap kembali, untuk memenuhi kebutuhan energi metabolisme tubuh bebek itu sendiri. Hal ini bisa dibuktikan dengan cara operasi bedah tubuh bebek petelur yang sedang dalam masa rontok bulu. Sel-sel telur semuanya mengkerut seperti bunga kol. Sampai di sini Anda sudah paham mengapa bebek petelur sudah rontok bulu lebih awal, padahal bebek-bebek tersebut baru bertelur sekitar 70%. Bagaimana caranya bebek-bebek tersebut kembali bertelur? Caranya yaitu, 1. Konsumsi pakan pada fase rontok bulu minggu pertama sampai minggu kedua. Diberikan pakan dengan kandungan protein kasar yang cukup rendah, sekitar 13% sampai dengan 14%. Kenapa kandungan proteinnya diturunkan sampai 13%? Karena untuk mempercepat dan menuntaskan rontok bulu pada bebek-bebek tersebut. 2. Pada minggu ketiga konsumsi pakan diberikan dengan kandungan protein kasar minimal 17%, kandungan nutrisi pada pakan tersebut sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bebek tersebut. Mengapa protein kasarnya ditambahkan menjadi 17%? Karena pakan yang memiliki protein lebih dari 17%, berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan bulu baru dan membentuk sel-sel telur yang baru. 3. Pada minggu ke-1 dan minggu kedua berikanlah vitamin dengan dosis yang tinggi seperti vitamin Fortevit. Mengapa harus menggunakan vitamin dosis tinggi? Karena untuk memenuhi kekurangan dan kehilangan vitamin dalam tubuh pada masa rontok bulu. 4. Pada minggu ketiga, berikanlah vitamin perangsang telur untuk bebek petelur. Anda bisa menggunakan vitamin turbo untuk bebek petelur. Berikan vitamin ini setiap hari dan diberikan pada sore hari, sampai bebek-bebek tersebut kembali bertelur. Itulah 4 cara mempercepat bebek-bebek tersebut kembali bertelur. Dan jika bebek-bebek tersebut sudah bertelur kembali, perhatikan kandungan nutrisi pada pakan sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh bebek. Dan intinya, Anda yang sedang beternak bebek petelur jangan membuat dan mencampur pakan asal-asalan lagi. Nanti Anda masuk ke jurang kehancuran. Karena hancur itu sungguh menyakitkan. Dan bebek-bebek Anda, jangan diberikan pakan yang Anda tidak tahu kandungan nutrisi pada pakan tersebut. Agar Anda tidak mengalami kerugian. Karena rugi itu sungguh menyakitkan. Bagaimana cara membuat pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi bebek petelur? Lihat video sebelumnya dan linknya ada di deskripsi. Dengan cara ini bebek-bebek Anda akan kembali bertelur kembali. Saya membuka komunitas di channel ini untuk saling bersilaturahmi, saling membagikan pengalaman atau mau bertanya seputar unggas. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Dan jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar, atau bertanya di komunitas. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.